"Kenapa, Ran?" tanya Raka menatapku khawatir. "Ibu kah? Tadi Bibi telepon. Katanya ibuku pingsan di rumah. Aku harus pulang." Segera aku bangkit mengusap kedua pipi yang tadi disinggahi air mata. "Ayo, aku akan mengantarmu pulang." Raka berjalan mendahuluiku dan gegas naik ke motor. Tidak ada waktu untuk menolak, bahkan untuk berdebat. Aku pun nurut dan naik di belakang Raka. Di perjalanan, aku mendapatkan tatapan-tatapan sinis dari orang-orang yang kami lewati. Entah itu di sekitar kawasan pesawahan ataupun di perkampungan. Semuanya menatapku jijik. Tidak harus bertanya kenapa, karena aku sudah tahu jawabannya. Pasti gara-gara berita yang disebarkan Dimas di media sosial. "Ibu," seruku saat melihat rumah sudah dikerumuni banyak orang. Aku masuk, melewati beberapa ibu-ibu yang duduk di ambang pintu. Mereka tengah melihat ibu yang sedang diperiksa Pak Mantri. "Ibu," liriku saat mendapati ibu yang masih berbaring lemah dengan mata terpejam. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangan ibu yang begitu lemas. Dalam benakku aku terus berkata, jika apa yang terjadi pada ibu sekarang pasti ada hubungannya dengan berita yang dibuat Dimas. Namun aku tidak tahu siapa yang memberitahukan berita itu pada ibu. Pasalnya, ibu tidak memiliki ponsel pintar seperti ibu-ibu yang lainnya. Dia pun hanya memiliki ponsel tanpa kamera yang hanya bisa telepon dan mengirim pesan saja. "Sini kamu," aku mendongak melihat pada wanita yang memegang tanganku seraya menariknya. Dia adalah bibiku, adiknya ibu yang tinggal di kampung sebelah. Aku berdiri mengikuti langkah kaki bibi yang membawaku ke dapur. Dia mengentakkan tanganku dengan kencang, lalu tangannya mencengkram kedua pundak hingga aku meringis kesakitan. "Apa yang ada dalam pikiran kamu, Rani? Kamu sudah membuat malu keluarga, sudah membuat ibumu jatuh sakit dengan kelakuan nakalmu. Dasar murahan!" Semprotnya langsung di depan wajahku. Aku hanya mampu menggelengkan kepala tanpa bisa menjawab, seolah perasaanku telah mati. Aku tidak lagi mengeluarkan air mata dengan ucapan kasar yang dilontarkan bibi padaku. "Apa bibi yang mengatakan berita itu pada ibu?" tanyaku pelan. "Iya, ibumu harus tahu bagaimana kelakuan anak semata wayangnya ini. Anak yang dibanggakan ternyata lebih rendah daripada wanita yang hidup di jalanan. Tahukah bibi, jika apa yang bibi katakan itu tidak benar. Aku difitnah, Bi. Difitnah." Wanita yang usianya di bawah ibu itu melepaskan cengkraman tangannya. Ia memundurkan kaki seraya tersenyum sinis. Kini tubuh gempal wanita itu sudah berada pada kursi plastik yang berada di depan meja panjang. "Jika kamu yang mengatakan, bibi tidak akan percaya, karena tidak ada maling yang akan mengakui perbuatannya. Kamu itu anak satu-satunya, Rania. Harusnya kamu membuat ibumu bangga, bukan malah membuatnya malu tidak terkira. Coba kamu bayangkan, apakah akan ada laki-laki yang masih mau padamu setelah ada berita ini? Tidak akan, dan itu bisa membuat ibumu sakit seumur hidup. Anaknya tidak laku karena sudah tidak memiliki mahkota." Tutur bibi panjang lebar. Meski bibi mengatakan itu semua dengan suara pelan karena tidak ingin terdengar oleh ibu-ibu yang lain, tapi tetap saja hatiku tercubit, bahkan teremas dengan kata-kata wanita itu. Mereka semua yang hanya bisa melihat dan mendengar berita akan seperti bibi menyangka jika semua itu memanglah benar. Rasanya percuma untukku untuk menutup semua mulut mereka. Itu tidak akan bisa, karena tanganku cuma ada dua. Namun untuk hanya menutup telinga pun rasanya sulit. Banyaknya mulut yang bicara.
akan terus terdengar meskipun sudah menutup dengan sempurna. Satu-satunya jalan adalah aku harus menemui Dimas. Ya, itu yang harus aku lakukan. Mau kemana? Tanya Bibi saat aku melangkah meninggalkan dia di dapur. Saat melewati ruang tengah, kulihat ibu sudah siuman. Matanya sudah terbuka dan melihatku dengan mata sendunya. Aku memalingkan wajah, memilih keluar dari rumah, mengabaikan panggilan ibu yang terus menyebut namaku. Dasar anak durhaka, ibunya manggil, bukannya menoleh, malah pergi. Celetuk ibu-ibu yang aku lewati. Aku hanya diam sejenak, lalu kembali melanjutkan langkah. Aku enggan menanggapi ocehan mereka yang terus menyalahkan dan memojokkanku. Apapun yang terjadi, aku harus menemui Dimas. Itu tekadku. Aku keluar dari rumah. Aku masuk ke dalam warung dan mengambil sesuatu dari sana. Golok panjang peninggalan bapak aku bawa bersamaku untuk menemui laki-laki kurang ajar itu. Astaga, Rani, mau kemana? Bawa golok-golok. Tanya tetangga yang aku lewati, tapi tidak aku jawab. Fokusku hanya satu, yaitu Dimas. Di waktu-waktu seperti ini, biasanya Dimas berada di tongkrongannya, yaitu saung sawah dekat pantai bersama teman-temannya. Kakiku terus melangkah hingga akhirnya aku bisa melihat motor pria itu terparkir di pinggir jalan. Sebelah bibir aku tarik ke atas, lalu mendekati kendaraan roda 2 itu. Dengan amarah yang memuncak, aku mengambil lumpur dari sawah dan memasukkannya ke dalam knalpot motor milik Dimas. Tidak tanggung-tanggung, 10 genggaman lumpur aku masukkan ke dalam sana. Setelah merusak motor Dimas, aku melanjutkan langkah menuju saung di mana Dimas dan teman-temannya tengah asik bernyanyi dan... Astaga, mabuk komik, ujarku pelan saat melihat bungkus obat batu itu bercecer begitu banyak di bawah saung. Tidak menunda kesempatan emas ini, aku mengambil ponsel dari dalam saku celana bagiku dan merekam kelakuan mereka. Keempat pria yang ada di sana tidak menyadari keberadaanku karena sibuk dengan minuman oplosan. Juga aku yang berada di belakang mereka. Prak, golok di tangan aku pukulkan pada tiang saung hingga membuat keempat pria itu berbalik badan bersamaan. Ngapain kamu? Tanya Dimas melihatku heran. Aku mengacungkan golok panjang dengan ujung runcing itu ke arah mereka. Mataku buat semelotot mungkin dengan wajah yang pastinya memerah. Bukan karena amarah, melainkan kepanasan. Berjalan dari rumah ke sawah, aku akan menghabisi kalian satu persatu untuk membalas fitnah yang kalian buat, ujarku dengan berteriak. Laki-laki yang tengah dikuasai minuman itu tiba-tiba berdiri dan siap untuk kabur. Dengan sempoyongan, teman-teman Dimas beranjak pergi meninggalkan sawah. Ampun, Ran, jangan. Rani, aku belum taubat, dosaku banyak, ujar salah satu dari mereka seraya menangkupkan tangan di dada. Rania, aku tidak ikut-ikutan. Semua sudah diatur sama Dimas dan Robi. Kami hanya korban, ujar yang satunya lagi. Aku semakin mendekat pada mereka, mengejar mereka yang berjalan mengelilingi saung dengan tatapan khawatir, takut jika golok yang aku bawa akan mengenai kulit mereka. Gara-gara kalian, ibuku sakit. Gara-gara kalian, aku dicemooh semua orang. Dan gara-gara kalian, aku jadi bahan gunjingan. Aku kembali memukulkan golok. Dimas dan teman-temannya terlonjak, ingin melawanku, tapi tidak bisa. Karena mereka yang dikuasai minuman keras, tidak memiliki tenaga untuk melawan. Jangankan untuk mengajarku, berjalan saja mereka sempoyongan. Bahkan salah satu dari mereka ada yang sampai pipis di celana. Ingin aku tertawa, tapi rasanya tidak tepat. Aku sedang marah dan ingin terus marah-marah.
"Rani, jangan nekat. Kamu akan masuk penjara," ujar Dimas mengarahkanku tangan saat aku semakin dekat dengan dirinya. Sedangkan kedua temannya sudah lari tunggang langgang ke sembarang arah. Ada yang lari melewati pematang sawah sampai beberapa kali jatuh. Ada juga yang lari ke arah sawah hingga membuat padi menjadi rusak akibat dia yang jatuh beberapa kali. Aku tidak takut, Dimas. Di dalam penjara aku masih bisa bertobat. Sedangkan kamu mati dalam keadaan berdosa, ujarku dengan diakhiri tawa. Wajah Dimas dan Robi semakin memucat. Dengan langkah pelan, mereka berjalan berpegangan tangan menuju motor mereka berada. Kakinya sudah penuh lumpur karena seringnya mereka jatuh ke sawah. "Jangan, Rin, aku mohon. Jangan apa-apakan kami," ujar Robi mengibah. "Iya, Ran, kita damai, Ran," Dimas ikut bersuara. "Terlambat. Aku sudah muak dengan kalian. Aku benci kalian berdua. Dan aku ingin kalian musnah dari muka bumi ini," ujarku berteriak. Rasanya tenggorokanku sudah sakit karena terus berteriak sejak tadi. Robi sudah sampai di motornya. Dengan beberapa kali salah memasukkan kunci, Robi terus berusaha agar bisa terbebas dariku. Begitupun dengan Dimas. Dia melakukan hal yang sama pada motornya. Saat motor Robi sudah menyala dan siap pergi, sedangkan motor Dimas tidak bisa menyala. "Robi, jangan tinggalin aku, Rob," teriak Dimas saat mendapati temannya sudah pergi dengan sepeda motornya. Sedangkan dia masih berusaha untuk menghidupkan motor yang knalpotnya sudah aku sabotase. "Kamu tidak akan bisa lari, Dim. Lihat." Aku menunjuk knalpot motor dia yang kotor dengan lumpur. Dimas menggerutu dengan bahasa kasarnya. Seketika aku langsung tertawa melihat wajah dia yang semakin memucat. "Apa yang kamu inginkan, Rania?" tanyanya dengan tubuh gemetar. "Nyawamu. Aku tidak mau mati. Kalau begitu, hapus berita fitnah yang kamu buat tadi pagi. Ganti dengan berita permohonan maafmu," ujarku melotot ke arahnya. Oke, akan aku lakukan. Tapi tolong, biarkan aku pergi sekarang juga. Bebaskan aku," tuturnya mengibah. Aku menggelengkan kepala, tidak akan percaya sebelum aku bisa melihat langsung dia menghapus berita itu. Dimas mengeluarkan ponselnya dengan tangan bergetar. Dia mengotak-ngatik sebentar dan memperlihatkan tidak ada lagi berita viral tentang diriku. Apa aku puas? Tidak sama sekali. Dengan masih sebelah tangan memegang golok, aku merebut ponsel Dimas dari tangannya. Melihat benda pipi miliknya beralih tangan, Dimas langsung pergi meninggalkan motor serta ponsel mahalnya. Kesempatan, aku pun mengetik permohonan maaf atas dirinya, lalu mengunggah rekaman video dia dan teman-temannya yang tengah minum minuman keras. Sengaja aku pindahkan rekaman itu dari ponselku. Setelah semuanya selesai, aku menyimpan ponsel Dimas ke dalam jok motornya, bersiap untuk pergi kembali ke rumah melihat kondisi ibu. Suatu keberuntungan, hari ini di sawah sangat sepi. Tidak ada orang lain yang melihat kejadian yang aku lakukan pada Dimas dan kawan-kawannya. "Rania, sedang apa?" Aku terlonjak kaget saat seorang pria menegurku dengan keras. Bersambung.